Lubang hitam, teka-teki yang membingungkan ilmuwan dan memikat imajinasi kita selama puluhan tahun. Tapi apa yang tersembunyi di dalam lubang hitam? Apakah itu kehampaan, lubang tanpa dasar, alam semesta paralel? Kita belum tahu pasti, tapi para ilmuwan mungkin punya beberapa gagasan. Jadi mari kita dengerin. Bayangin ini, di luasnya ruang angkasa ada bintang supermasif bersinar terang bagai berlian. Tapi seperti semua hal baik, pesta bintang ini tidak bisa bertahan selamanya. Akhirnya, ia kehabisan bahan bakar dan padam dengan sebuah ledakan. Secara harfiah, bintang itu runtuh karena gravitasinya sendiri menciptakan implosi. Nah, keruntuhan ini begitu hebat hingga menciptakan lubang tanpa dasar di angkasa, seperti lubang benam. Inilah yang kita sebut lubang hitam. Zona tanpa jalan keluar yang mutlak, menghisap segala sesuatu di sekitarnya, termasuk cahaya. Bayangkan diri Anda mendekati lubang hitam. Lubang hitam itu sendiri nggak memancarkan cahaya, tapi Anda bisa melihat kembang api kosmik yang memukau di sekelilingnya. Takramagresi. Ini seperti komedi putar surgawi, berisi gas dan debu yang berputar dalam tarian mempesona di sekitar lubang hitam. Gaya gravitasi yang luar biasa menarik semua materi ini dari sekelilingnya, menciptakan tungku surgawi. Tentu saja, sangat kecil kemungkinan Anda bisa bertahan hidup di tempat ini. Suhu di sini melonjak hingga jutaan derajat. Selain itu, ia terus memancarkan sinar X yang menyilaukan dan radiasi energi tinggi yang bisa dideteksi teleskop di bumi. Tapi mari kita bayangin Anda berhasil selamat. Entah bagaimana saat Anda mendekat, Anda melihat batas misterius yang membayang di depan. Cakrawala Pristima. Ini adalah titik tanpa jalan kembali, di mana hukum fisika seolah menjadi kacau. Sekarang Anda terjebak dalam kemacetan ruang angkasa, dan sekeras apapun Anda menginjak gas, Anda tidak akan kemana-mana. Begitu Anda melewati ambang batas ini, cahaya pun tidak bisa meloloskan diri. Dan sekarang, Anda tak terelakkan jatuh ke dalam lubang hitam. Apa yang Anda lihat di sekitar Anda? Menurut fisikawan jenius Albert Einstein, ruang dan waktu bukanlah entitas yang terpisah, melainkan terjalin dalam jalinan yang disebut ruang waktu. Ini seperti trampolin kosmik yang bisa meregang dan melengkung jika Anda meletakkan sesuatu yang berat di atasnya. Dan lubang hitam sangatlah berat, itulah sebabnya mereka mendistorsi trampolin ini dengan cara yang paling ekstrim. Jadi saat Anda mendekati lubang hitam, Anda akan merasakan sensasi naik roller coaster. Kelengkungan ruang waktu menjadi begitu hebat, sehingga seperti pusaran air yang menarik segalanya, bahkan cahaya itu sendiri. Segala sesuatu di sekitarmu tampak seperti rumah hantu luar angkasa, dengan warna yang terdistorsi dan sinar cahaya yang terus bergeser. Semua ini membuatmu merasa seperti sedang melakukan moonwalk di atas treadmill. Selain itu, kelengkungan ruang waktu di sekitar lubang hitam sangat ekstrim, sehingga menciptakan fenomena yang disebut dilatasi waktu. Waktu di dekat lubang hitam bergerak dengan kecepatan yang berbeda dibandingin di bagian alam semesta lainnya. Semakin dekat kamu dengan lubang hitam, semakin lambat waktu berdetak, seperti efek gerak lambat. Dan semakin dalam kamu jatuh, segalanya menjadi semakin aneh. Hukum fisika seolah runtuh tepat di depan matamu sendiri. Namun, andai kamu entah bagaimana berhasil selamat dari semua kegilaan ini, kemana tepatnya kamu akan jatuh? Apa yang menantimu di sisi yang lain? Apakah emang ada sisi yang lain? Saat kamu menjelajah lebih dalam ke pusaran celestial, kamu mencapai titik sulit dipahami dan misterius yang disebut singularitas. Ini adalah jantung lubang hitam, tempat di mana semua materi dan energi hancur menjadi satu titik padat yang tak terbayangin. Bayangkan menjejalkan massa seluruh bintang ke sesuatu yang pada dasarnya hanyalah seukuran tusukan jarum. Dan sekarang setelah kamu di sini, lupain aturan fisika yang biasa. Selamat datang di alam baru, di mana hal yang diketahui runtuh dan hal yang tidak diketahui mengambil alih. Jadi, bagaimana rupa hal yang gak diketahui ini? Ada beberapa teori tentangnya.
Pertama-tama, itu bisa menjadi gerbang menuju dimensi lain. Bagaimana jika ada banyak alam semesta yang bersembunyi di dalam lubang hitam, seperti boneka Matryoshka? Menurut teori ini, bagian dalam lubang hitam bisa menjadi portal ke alam semesta paralel dengan rangkaian hukum fisika dan kemungkinannya sendiri. Alam semesta paralel ini bisa jauh berbeda dari dunia kita. Ide yang luar biasa. Atau gimana dengan lubang cacing? Bayangan lubang hitam membentuk sistem kereta bawah tanah luar angkasa yang menghubungkan berbagai wilayah, ruang, dan waktu satu sama lain. Teori-teori ini menunjukkan bahwa tarikan gravitasi ekstrim dari lubang hitam dapat menciptakan lubang cacing, sebuah terowongan yang dapat membawamu ke galaksi lain atau bahkan ke masa lalu atau masa depan. Ini seperti menemukan jalan rahasia di dalam video game. Bukan itu aja, beberapa ilmuwan berpendapat bahwa di dalam lubang hitam, kita mungkin nemuin materi eksotis. Beberapa materi aneh dengan sifat ganjil atau kepadatan energi negatif. Jika demikian, hal ini akan menentang pemahaman kita tentang alam semesta. Dan akhirnya, salah satu teori yang paling mencengangkan adalah bahwa lubang hitam sebenarnya bisa mengarah ke lubang putih. Bayangin, saat Anda jatuh lebih jauh, tiba-tiba Anda berada di pertunjukan ruang angkasa yang sangat terang. Anda berada di dalam lubang putih. Ini adalah air mancur yang menyemburkan materi, energi, dan informasi ke alam semesta tanpa henti. Tempat kelahiran alam semesta baru. Begini, jika lubang hitam dikenal dengan cakrawala peristiwanya, lubang putih punya anti cakrawala peristiwa. Pada lubang hitam, segalanya bisa masuk dan gak ada yang bisa keluar. Pada lubang putih, justru sebaliknya. Mereka menolak segalanya. Lubang putih adalah objek hipotetis. Keberadaannya masih belum terbukti. Jika emang ada, bisa saja terhubung dengan lubang hitam. Masuk akal, lubang hitam menyedot segalanya, dan lubang putih pasti mengambil materi dari suatu tempat. Dan semua materi serta energi yang keluar dari lubang putih berpotensi membentuk alam semesta baru. Bersama lubang hitam, mereka bisa membentuk siklus penciptaan universal. Akhir dari satu alam semesta mengarah pada kelahiran alam semesta lainnya. Semua teori ini indah dan mempesona, tapi ada satu masalah. Masih belum ada bukti nyata dari semua itu. Lubang hitam masih tetap menjadi salah satu misteri terbesar di dunia kita. Sayangnya, mempelajari monster misterius ini tidaklah mudah. Mereka sangat sulit dipahami, dan ini salah satu tantangan terbesar bagi para ilmuwan. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, jadi tidak bisa dilihat secara langsung. Mereka pada dasarnya tidak terlihat oleh teleskop cahaya, sehingga sangat sulit untuk diamati. Itulah sebabnya ilmuwan harus mengandalkan emisi sinar X, efek gravitasi lubang hitam pada objek di sekitarnya, dan petunjuk lainnya. Mereka juga sangat sulit diprediksi. Bagi lubang hitam, fisika itu seperti taman bermain yang menyenangin. Mereka melengkungin ruang dan waktu di sekitarnya, yang membuatnya sulit diprediksi dan dipahami perilakunya. Tapi jangan khawatir, para penggemar ruang angkasa. Masa depan penelitian di bidang ini sangat menjanjikan. Kita udah membuat penemuan-penemuan yang luar biasa. Misalnya, pada 2019, kita menangkap gambar langsung pertama dari lubang hitam. Ini adalah pusat lubang hitam dari galaksi Messier 87. Beberapa tahun kemudian, kita juga memotret lubang hitam di pusat galaksi kita sendiri, Bima Sakti. Yang ini disebut Sagittarius A Star. Semua ini telah membuka jalan baru bagi penelitian. Dan ini bukan satu-satunya hal keren yang kita temuin ya dalam beberapa tahun terakhir. Mari kita ambil contoh gelombang gravitasi. Anda tahu kan bagaimana batu meninggalkan riak setelah jatuh ke air? Nah, gelombang gravitasi adalah riak dalam jalinan ruang waktu. Mereka menyimpan petunjuk peristiwa paling dahsyat di alam semesta. Mereka memungkinkan kita mendengar alam semesta, mengungkap fenomena dan peristiwa yang sebelumnya tersembunyi. Dan semua pengamatan ini memberi kita cara baru untuk mempelajari lubang hitam. Kita terus membuat kemajuan baru dalam teknologi. Teleskop luar angkasa James Webb akan memberi kita pengamatan dan wawasan yang lebih mendalam tentang misteri lubang hitam.
Masih banyak yang belum kita ketahui, tapi itulah indahnya sains. Sensasi dari hal yang tak diketahui dan rasa ingin tahu yang mendorong kita menjelajahi misteri alam semesta. Jadi, mari kita terus menatap ke dalam jurang kosmik dalam pencarian mendebarkan untuk mengungkap rahasia dunia kita. Kamu melakukan perjalanan di luar angkasa, mencoba melewati medan sulit, harus menghindari asteroid, puing-puing luar angkasa, lubang hitam yang mengembara. Nah, ini bukan episode serial fiksi ilmiah, setidaknya tidak sepenuhnya. Untuk pertama kalinya, para astronom menemukan lubang hitam yang benar-benar sendirian, melayang di angkasa tanpa bintang atau planet di dekatnya. Lubang hitam ini berada 5.000 tahun cahaya dari kita, di galaksi Bima Sakti. Apakah kita perlu mencari pahlawan berkekuatan super untuk menyelamatkan bumi? Pertama-tama, lubang hitam adalah tempat di ruang angkasa di mana gravitasi menarik begitu kuat sehingga tidak ada apapun, bahkan cahaya yang bisa keluar dari area ini. Gravitasi di sana sangat kuat karena sejumlah besar materi terjepit di dalam ruang sangat kecil. Lubang hitam supermasif yang masanya ratusan ribu sampai miliaran kali massa matahari sering ditemukan di pusat galaksi. Sebagian besar lubang hitam itu diam atau bergerak dengan kecepatan yang sangat-sangat lambat. Tapi lubang hitam yang baru ditemukan ini jauh lebih aneh daripada lubang hitam yang pernah kita lihat. Pertama, lubang hitam ini berusaha menghindari ikatan. Ia kesepian, tanpa bintang pasangan atau galaksi induk. Yang lebih aneh lagi, lubang hitam ini melesat melintasi ruang angkasa dengan kecepatan 50 km per detik. Apa yang mungkin menjadi alasan perjalanan kosmik yang cepat ini? Mari kita simak skenario imajiner berikut. Suatu hari, bintang yang sangat masif meledak dalam supernova. Bintang itulah yang membentuk lubang hitam kita. Ledakan yang dihasilkan memberikan tendangan besar pada lubang hitam yang baru terbentuk dan mengirimkannya terbang melintasi galaksi, memulai perjalanannya yang luar biasa. Ini salah satu dari beberapa penjelasan yang kedengarannya cukup masuk akal. Kamu pasti berpikir, bagaimana jika lubang hitam pengembara ini mengunjungi tata surya kita? Apakah kita akan hancur? Para ilmuwan menyarankan kalian untuk rileks dan menghembuskan napas. Lubang hitam ini sangat jauh, dan peluang untuk bertemu dengannya sangat kecil, jika ada. Ditambah lagi, lubang hitam ini benar-benar tenang dan gelap saat ini. Suatu hari, lubang hitam ini mungkin akan bangun dan bercahaya. Itu akan terjadi jika ia memakan sesuatu. Di masa depan, teleskop-teleskop baru yang canggih mungkin akan menemukan lebih banyak lagi lubang hitam yang mengembara seperti ini. Biasanya lubang hitam sulit ditemukan karena tidak memancarkan cahaya. Kita hanya bisa mendeteksinya ketika lubang hitam memakan materi di dekatnya yang membuatnya bersinar. Atau ketika mereka memiliki bintang pasangan. Dalam kasus ini, bintang tersebut bergerak dengan aneh, yang menandakan keberadaan lubang hitam. Tapi lubang hitam yang baru ditemukan ini benar-benar sendirian. Tidak ada cahaya, tidak ada bintang pasangan yang bergerak. Jadi bagaimana para ilmuwan menemukan pengembara kosmik? Mereka menggunakan sesuatu yang disebut lensa mikrogravitasi. Saat itulah gravitasi lubang hitam membelokkan dan memperbesar cahaya dari bintang yang berada di belakangnya. Seperti menggunakan kaca pembesar sesuai dengan namanya. Metode ini bisa mendeteksi lubang hitam meskipun tempat itu benar-benar gelap. Lubang hitam adalah sesuatu yang menarik dan beberapa di antaranya unik, seperti lubang hitam terbesar yang pernah ditemukan. Hampir semua galaksi memiliki lubang hitam supermasif di pusatnya. Lubang hitam itu sangat besar, dengan massa jutaan hingga miliaran kali lebih besar daripada massa matahari. Salah satunya bernama TON 618. Lubang hitam yang sangat besar dan kuat ini merupakan bagian dari sesuatu yang disebut kuasar, yaitu titik super terang di ruang angkasa yang memancarkan energi yang luar biasa besar. TON 618 sangat jauh, sekitar 18,2 miliar tahun cahaya dari bumi, dan 40 miliar kali lebih berat daripada matahari. Ada juga lubang hitam yang memakan jenisnya sendiri. Lubang hitam dikenal suka melahap apa saja yang berada terlalu dekat. Dan apa saja yang dimaksud di sini bukan hanya bintang dan gas, tapi juga lubang hitam lainnya. Para ilmuwan menyaksikan sebuah lubang hitam yang sangat besar di pusat sebuah galaksi ditelan oleh lubang hitam yang lebih besar lagi di galaksi lain. Ini adalah pertama kalinya peristiwa semacam itu dideteksi.
Penemuan ini dilakukan dengan menggunakan Observatorium Sinar X Chandra milik NASA. Salah satu lubang hitam memiliki massa sekitar 30 juta kali massa matahari, sedangkan lubang hitam lainnya memiliki massa 1 juta kali massa matahari. Ada juga lubang hitam yang menembakkan peluru. Lubang hitam tidak hanya menelan materi, tapi juga bisa menembakkannya. Contohnya, para astronom mempelajari lubang hitam yang relatif kecil, yang jaraknya sekitar 28.000 tahun cahaya dari bumi dan massanya 5-10 kali massa matahari. Dan mereka melihat bagaimana lubang hitam ini menarik materi dari bintang pasangannya dan melontarkan sebagian materi tersebut dalam bentuk peluru-peluru gas yang sangat besar. Peluru-peluru ini bergerak dengan kecepatan hampir seperempat kecepatan cahaya. Beberapa lubang hitam berputar sangat cepat, memutar ruang angkasa di sekelilingnya dengan kecepatan yang ekstrim. Salah satu contohnya adalah lubang hitam yang terletak di rasi Aquila, sekitar 35.000 tahun cahaya dari bumi. Lubang hitam ini berputar dengan kecepatan yang mengejutkan, yaitu lebih dari 950 kali per detik. Jika kita menempatkan sebuah benda seperti horizon lubang hitam ini, benda tersebut akan berputar mengelilingi lubang hitam dengan kecepatan 536 juta kilometer per jam. Itu hampir setengah kecepatan cahaya. Lubang hitam terkecil yang ditemukan sejauh ini dijuluki unicorn. Terletak 1.500 tahun cahaya dari bumi, massa lubang hitam ini sekitar 3 kali massa matahari. Hal ini membuatnya sangat dekat dengan ukuran terkecil yang mungkin untuk lubang hitam stabil. Meskipun lubang hitam terletak jauh dan sulit untuk dipelajari langsung, para ilmuwan menemukan cara-cara baru untuk mempelajari sifat-sifatnya di sini, di bumi. Dan mereka menciptakan fitur-fitur tertentu dari lubang hitam di laboratorium. Sebagai contoh, lubang hitam memiliki tarikan gravitasi yang sangat kuat sehingga tidak ada apapun termasuk cahaya yang bisa lolos begitu melintasi horizon. Untuk memahami hal ini, para peneliti menciptakan horizon buatan menggunakan serat optik. Mereka juga dapat mensimulasikan radiasi Hawking, jenis radiasi yang kemungkinan besar lolos dari lubang hitam, dengan membuat eksperimen di laboratorium. Lubang hitam mini yang dibuat di laboratorium ini membantu para ilmuwan memahami sifat-sifat misterius lubang hitam yang sesungguhnya. Ada beberapa jenis lubang hitam dan masing-masing terlahir dengan cara unik. Lubang hitam primordial diyakini terbentuk tepat setelah Big Bang, ketika alam semesta masih sangat muda. Lubang hitam bintang terbentuk ketika bintang masih runtuh ke dalam dirinya sendiri. Hal ini menyebabkan terjadinya supernova, di mana lapisan terluar bintang meledak ke angkasa dan intinya berubah menjadi lubang hitam. Untuk lubang hitam supermasif, lubang hitam diperkirakan terbentuk bersamaan dengan terbentuknya galaksi tempat mereka berada. Ukuran lubang hitam biasanya berkaitan dengan ukuran dan massa galaksi. Lubang hitam tidak berkeliaran di alam semesta untuk menelan planet-planet. Lubang hitam mematuhi gravitasi seperti benda-benda ruang angkasa. Agar lubang hitam bisa mempengaruhi bumi, jaraknya harus jauh lebih dekat daripada jarak lubang hitam dengan kita saat ini. Bahkan, seandainya lubang hitam bermassa sama dengan massa matahari menggantikan matahari, bumi tidak akan jatuh ke dalamnya. Lubang hitam tersebut memiliki gravitasi yang sama dengan matahari, dan bumi akan tetap mengorbitnya seperti halnya mengorbit matahari. Tapi suhu bumi akan menjadi jauh lebih dingin. Jadi kita tidak akan selamat dari penggantian tersebut. Tapi jangan khawatir, matahari tidak akan berubah menjadi lubang hitam karena massanya tidak cukup. Sebaliknya, dalam waktu sekitar 5 miliar tahun, saat matahari mencapai akhir hidupnya, ia menjadi bintang raksasa merah. Setelah menghabiskan bahan bakarnya, matahari meluruhkan lapisan terluarnya, menciptakan cincin gas bercahaya yang disebut nebula planetari. Yang tersisa adalah bintang Katai putih yang mendingin.